Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah ma ba'd. Pemirsa channel YouTube GP Ansor Ranting Tebuang yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kenikmatan yang berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya, semoga sholawat serta salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Para pemirsa yang berbahagia, kita merujuk kepada perkembangan agama Islam yang dipelopori oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berdakwah, dilihat dari segi pendakwaannya itu dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah ketika Rasulullah lahir sampai menjelang umur 40, itu dinamakan dengan fase sebelum kenabian, di mana saat itu hanya ada agama tauhid atau agama ahlul kitab atau agama nenek moyang. Rasulullah sendiri pada saat itu masih belum beragama, yakni masih derek agamanya Mbah Ibrahim, agama tauhid. Itu fase yang pertama, atau masa al-tatrah atau masa transisi. Kemudian fase yang kedua adalah ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika genap berumur 40 tahun. Dan di sini ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berdakwah di kota Mekah selama hampir 13 tahun. Nah, fase ini disebut dengan fase kenabian, an-nubuwah atau masa kenabian selama 13 tahun. Di sini Rasulullah yang sangat ditekankan adalah masalah tauhid, sedangkan syariatnya baru ditata, tidak terlalu kaku alias masih fleksibel saat itu. Jadi syariatnya tidak terlalu ditekankan, termasuk khomer saat itu juga belum diharamkan, tapi sudah dilarang, tapi belum secara qot'i atau belum secara syar'i. Di tahun kenabian, pada tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melewati peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Itu tahun ke-11 kenabian atau 2 tahun sebelum hijrah. Nah, ketika sudah masuki masa kenabian sudah habis, akhirnya beliau masuk ke fase yang ketiga, yaitu masa hijrah, fase hijrah. Ketika beliau sudah mencapai umur 53 tahun, beliau hijrah ke kota Madinah. Tahun pertama beliau berhijrah mengembangkan agama Islam di sana, dan alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa. Tahun pertama hijrah. Pas genap tahun kedua hijrah, beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan, tepatnya pada bulan Sya'ban. Di tahun itu juga, tahun kedua itu juga,
beliau juga mendapatkan perintah untuk melaksanakan zakat fitrah, zakat mal, dan juga perintah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu terjadi tahun kedua dari hijrah. Setelah Rasulullah mendapatkan perintah sholat, kemudian puasa, kemudian perintah untuk mengeluarkan zakat, akhirnya saat itu Islam mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa. Itu terjadi tahun kedua dari hijrah setelah beliau mendapatkan perintah puasa bulan Ramadan. Nah, di sini dari keterangan kami yang sebelumnya tadi itu bisa kita tarik sebuah natijah, kesimpulan bahwasanya perkembangan Islam itu tidak lepas dari 3 hal tadi. Yang pertama adalah ketika Rasulullah setelah mendapatkan perintah sholat, kemudian perintah puasa, dan perintah zakat, atau kita ungkapannya lain adalah dengan sisi kemanusiaannya. Setelah itu Islam mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Itu natijah dari kesempatan pada saat ini, yaitu sholat, kemudian puasa. Yang ketiga adalah sisi kemanusiaan, yakni masalah zakatnya. Ya, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.